Az-zakah lughatan wa annama. Zakat secara bahasa yaitu berkembang. Wa syar'an ismun malin makhsusin yu'khadu minhal makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, yaitu nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Jadi itu harta-harta yang diambil secara tertentu dan tidak semua harta itu harus dizakati. Di sini akan menjelaskan tentang syarat-syarat zakat dan hukum-hukum zakat. Lalu apa aja sih syarat-syarat zakat itu? Nah, syarat-syarat zakat itu ada 6 syarat-syarat zakat itu ada 6. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga itu kepemilikan yang sempurna, yang keempat yaitu mencapai 1 nisab, dan yang kelima yaitu setahun, dan yang keenam itu saum. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatu apa aja itu syarat-syaratnya. Yang pertama, Islam. Maka zakat itu tidak wajib bagi orang kafir asli. Adapun orang murtad, menurut pendapat sahih, harta yang hartanya ditangguhkan terlebih dahulu. Jika ia kembali masuk Islam, maka baginya wajib mengeluarkan zakat. Dan jika tidak kembali masuk agama Islam, maka tidak wajib membayar zakat. Harta orang kafir itu tidak wajib yang untuk dizakatkan, berarti hanya orang Islam yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi tidak tahu ketika di orang kafir itu ada aturan gimana. Yang kedua, merdeka. Bukan budak ataupun hamba sahaya, karena diri dan hartanya adalah milik tuannya. Karena orang yang merdeka, harta itu pasti miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Nah, yang ketiga yaitu kepemilikan yang sempurna. Maksudnya kepemilikan yang lemah tidak untuk dizakati, seperti barang yang dibeli atau belum diterima, sehingga tidak wajib dikeluarkan zakat. Barang itu benar-benar secara utuh milik kita. Nah, itu yang syarat yang ketiga. Yang keempat yaitu mencapai 1 nisab. Yang kelima 1 tahun. Sehingga kalau masing-masing kurang dari batas tersebut, maka tidak wajib zakat. 1 tahun barang itu memang milik kita, kita sudah melampaui 1 tahun. Dan yang keenam yaitu saum, yaitu digembalakan di rumput yang mubah. Kan ini misalkan itu binatang yang wajib dikeluarkan zakat, kan ada sapi, kambing, itu kan wajib dikeluarkan zakat. Nah, itu tuh harus makan rumput yang memang itu mubah, tidak haram untuk dimakan. Nah, itu adalah 6 syarat zakat yang harus dipenuhi dalam ketika kita ingin mengeluarkan zakat. Lalu mana sih dalilnya yang menerangkan bahwa zakat itu wajib bagi seorang muslim? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk merdeka atau budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui Maha bijaksana. Nah, ini juga salah satu dalil di mana orang-orang tertentu yang boleh mendapatkan zakat, seperti yang pertama lil fuqara'i, yaitu orang fakir, lil fuqara'i wal masakin, dan orang-orang miskin, wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan pengurus zakat, amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang mu'allaf yang hatinya itu dibujuk untuk kembali kepada Islam, wafir riqab, budak, wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang, fi sabilillah, berhutang di jalan Allah, dan
untuk mereka yang sedang fisabilillah dan sabilillah yang dalam perjalanan seperti santri itu kan dalam perjalanan mereka fisabilillah ya, perayaan jihad gitu perjalanan. Lalu Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadisnya, Bunyal Islamu ala khamsin syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu Islam itu didirikan atas 5 perkara. Pertama, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, yaitu mendirikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima yaitu pergi haji jika mampu. Hadis Bukhari. Itu juga merupakan dalil-dalil yang mewajibkan zakat itu harus kita kerjakan. Lalu pada tadi kan harta-harta tertentu yang harus dikeluarkan. Lalu apa saja sih yang harus dikeluarkan zakatnya? Nah, yang pertama itu yaitu hewan ternak seperti kambing, sapi. Nah, itu tuh harus dikeluarkan zakatnya. Zakat itu kata lain seperti bukan pajak ya, tapi itu zakat itu artinya bersih juga, bisa berarti bersih, yaitu membersihkan dari harta kita tersebut. Lalu yang kedua itu pada al-athman, yang dikehendaki dengan athman adalah emas dan perak. Terus az-zuru, hasil pertanian seperti padi, kalau kita punya padi. Nah, terus yang keempat yaitu buah-buahan, dan yang kelima yaitu ada barang dagangan. Masing-masing dari kelima akan dijelaskan terperinci. Kalau di kitab Fathul Qorib itu akan dijelaskan terperinci ya. Boleh dibaca juga di kitab Fathul Qorib, itu benar-benar sudah jelas dan nisabnya juga sudah ada. Selanjutnya yaitu rukun zakat. Ada berapa sih rukun zakat itu? Rukun zakat yaitu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua yaitu muzaki, yaitu orang yang memberi zakat. Yang ketiga yaitu orang yang menerima zakat atau mustahik, dan yang keempat yaitu barang yang dizakati. Yang pertama niat. Niat untuk menunaikan zakat fitrah harus dilandasi dengan rasa ikhlas di dalam hati dan benar-benar niat karena Allah Ta'ala untuk menjalankan kewajiban dari Allah Ta'ala. Nah, niat dilaksanakan ketika menyerahkan zakat. Nah, bagaimana sih niatnya? Yaitu nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anin nafsi fardhan lillahi ta'ala. Yang biasa kita lakukan yaitu zakat fitrah ya. Nah, kalau zakat mal itu biasanya kan untuk harta kan, seperti tadi harta benda, itu binatang ternak, harta padi. Nah kan kalau zakat fitri adalah zakat yang dikeluarkan ketika bulan puasa. Kalau untuk zakat mal itu nawaitu an ukhrija zakat al-mali fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat harta milikku karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu terdapat pemberi zakat atau muzaki. Nah, muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab atau haul. Kriteria muzaki menurut hadis adalah beragama Islam, merdeka, harta dimiliki secara sempurna, mencapai nisab dan telah haul. Nah, yang ketiga yaitu mustahik atau orang yang menerima zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Kriterianya mustahik tercantum dalam surat Quran surah An-Nahl atau ayat 9 yang berbunyi yang tadi sudah dibacakan sama Saida di awal, yaitu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil fardatan minallah wallahu 'alimun hakim. Siapa aja sih orang yang dapat menerima zakat itu? Nah, orang yang dapat menerima zakat itu yang pertama itu orang-orang fakir. Nah, itu adalah orang yang dapat menerima zakat. Yang kedua yaitu orang miskin. Yang ketiga yaitu amil zakat, dan yang keempat orang mu'alaf. Yang kelima yaitu hamba sahaya, dan yang keenam yaitu orang yang berhutang banyak, dan yang ketujuh yaitu fisabilillah, kepentingan yang ketujuh untuk kepentingan di jalan Allah, dan yang ke-8 yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau
fisabilillah. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang keempat, rukun zakat yaitu adanya harta yang dizakati. Dikutip dalam buku Fikih Sunnah 2 oleh Sayyid Sabib, terdapat 9 harta benda yang wajib dizakati. Ini termasuk zakat mal ya. Nah, yaitu zakat emas perak, ini boleh dizakati, yaitu zakat piutang. Yang ketiga, zakat uang kertas, cek dan sejenisnya. Nah, keempat yaitu zakat perhiasan. Yang kelima, zakat mas kawin. Yang keenam, zakat hasil pertanian seperti padi ataupun beras. Yang ketujuh, zakat tabungan. Yang kedelapan, zakat investasi. Dan yang kesembilan ada zakat barang temuan. Semua zakat tersebut memiliki nisabnya masing-masing sesuai syariat. Nah, itu adalah termasuk rukun-rukun zakat dan syarat-syarat zakat, dan termasuk juga pengertian zakat.